Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Kurata Aini dari Teknik Informatika kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi aplikasi berbasis web yang saya coba buat. Jadi ini aplikasi untuk ujian online, untuk mempermudah mahasiswa agar bisa ujian online. Nah, di sini saya menggunakan framework PHP yaitu CodeIgniter versi 3. Jadi kita langsung ke aplikasinya ya. Pertama kita masuk ke XMPP-nya, kemudian ke admin, kemudian ke localhost-nya. Ya, di sini di localhost PHP adminnya saya udah buat sini ya. Namanya CodeIgniter Online Test. Kita masuk ke lokal hostnya langsung. Ini dia lokal hostnya. Oke, ini dialihkan ke dashboard ya. Ulang-ulang. Kita ke loginnya dulu. Ke halaman login. Kita ke halaman login terlebih dahulu. Kemudian setelah login kita dialihkan ke halaman dashboard. Nah, di sini di halaman dashboard ini ada beberapa elemen. Dari data master tuh ada 5 elemen, yaitu jurusan, kelas, mata kuliah, dosen, sama mahasiswa. Kemudian di relasi ada relasi kelas dosen dan relasi jurusan mata kuliah. Terus kemudian ada button bank soal sama hasil ujian, user management, dan setting. Oke, kita jelasin satu-satu. Jadi di sini untuk data masternya di pertama tuh ada jurusan. Nah, jadi di jurusan ini, di data jurusan tuh dia sudah saya tambahkan ada 7 ya. Ini contoh. Nah, jadi di sini untuk tambah data dia tuh bisa ini. Kita bisa tentuin banyak data yang mau ditambah ada berapa. Nah, maksimalnya 50 ya, 50 data. Kemudian di generate. Tambah. Terus nah di sini jurusannya 1, terus nama jurusannya apa, misalnya teknik ini aja deh, RTL misalnya gitu ya, misalnya. Oke, sukses. Nanti dia langsung ketambah gitu ya, RPL juga ada kan 1. Atau pakai cara yang lain, bisa pakai cara import ya. Kalau pakai import, dia di sini ada keterangannya. Kalau untuk data import tuh dari file Excel, jadi dia nanti formatnya bentuknya file Excel, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Misalnya choose file ya. Kita harus ingat kalau ini dia file yang udah kita download dan udah kita isi nama-namanya tuh, dia harus di generate ke bagian htdocs-nya ya, langsung ke
dalam ke bagian si aplikasinya sendiri ini. Jadi saya taruh aplikasinya di XAMPP, kemudian di htdocs-nya, kemudian di filenya, yaitu di foldernya di SQL-nya ya, di database-nya. Generate open itu, terus kita preview. Nah di sini udah ada ya, kemudian langsung kita import. Nanti setelah kita import dia akan ada itu kan, dia sudah ketambah ada teknik sipil tadi sama ekonomi pembangunan yang tambahin. Oke, kayak gitu. Kemudian di sini ada button plugin ya. Di sini ada copy. Ini kopinya tuh clipboard. Di sini kita kopinya ke notepad misalnya. Jadi kayak gini. Tuh seperti itu. Tuh, rapi ya, rapi. Sini ada jurusan, terus nama jurusannya, teknologi ini gitu. Kemudian kalau button printnya tuh kayak gini bentukannya, dia akan langsung nge-print gitu. Nah seperti ini. Oke. Kemudian kalau untuk Excel kayak tadi, dia akan ngedownload, terus bentukannya seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke. Terus kalau PDF dia juga ngedownload, tapi dalam bentuk PDF dan bentuknya kayak gini. Oke, seperti itu. Jadi di sini udah ada paginationnya, terus ada list-listnya. Kemudian ini kita bisa ngelis dari ngurutin dari ininya sesuai abjad seperti itu. Terus ada button edit sama delete. Kalau di edit ini kita milihnya ini di teknologi, kita pilih edit gitu. Nanti kita edit namanya, kemudian simpan perubahan. Kemudian lanjut ke data kelasnya. Kalau di kelas nih, di sini ada kolom nomor, terus kelas sama jurusannya. Sama seperti tadi button pluginnya, ada copy, ada print, Excel sama PDF. Terus tambah datanya juga seperti tadi. Kalau tambah data lewat sini, dia akan ditanyakan mau tambah datanya berapa banyak gitu. Terus maksimalnya 20. Kalau import seperti tadi, dia dalam bentuk file Excel. Seperti ini ya. Ini di sini udah ada formatnya, jadi harus sesuai dengan format. Kemudian nanti kita generate ke file, ke folder yang ada di XAMPP-nya, itu di htdocs-nya. Kemudian di ujian online-nya, kemudian masukkan ke bagian folder SQL untuk bagian database-nya ya. Jadi di sini keterangan nama kelasnya itu. Kemudian ada mata kuliah. Nah, di bagian mata kuliah nih misalnya ada bahasa Inggris, bahasa pemrograman. Ini seperti ini. Sama seperti tadi ya, cara-caranya sama. Nah, kalau di dosen itu dia nanti akan berhubungan dengan relasi dosen ke kelas ke dosen, akan masuk ke bagian relasi juga. Kemudian mahasiswanya juga akan masuk ke bagian relasi
yang masuk ke bagian relasi itu kelas dosen, jurusan, sama mata kuliah, karena nanti di ujiannya seperti itu. Oke, lanjut ke bagian relasi ya. Jadi ke bagian relasi itu kelas ke dosen. Jadi di sini relasinya tuh dosennya akan mengajar di kelas apa saja, bukan mengajar ya, maksudnya dia nanti kalau buat soal nanti untuk kelas mana saja. Dosennya ini dosennya namanya ini, terus dia akan membuat soal untuk kelas 11 IA1 angkatan 2013, kemudian ruangan 11 semester 1 kelas A, kemudian angkatannya. Kalau di jurusan mata kuliah relasinya adalah misalnya kalau si mata kuliah bahasa Inggris ini dia untuk jurusan apa saja. Jadi di bahasa Inggris ini dia jurusannya untuk sistem informasi sama teknik informatika. Kalau si dasar pemrograman tuh untuk teknik informatika, kalau matematika advance seperti itu ya. Itu teman-teman kalau bang soal ya. Di sini karena ini adalah halaman admin, jadi admin tuh bisa ngelihat semua apapun yang diinput sama user. Nah, jadi usernya itu mahasiswa dan dosen. Mahasiswa yang bersangkutan yang akan ujian sama dosen yang akan ngebuat soalnya. Jadi kalau di bagian admin dia bisa kontrol semuanya, dia bisa lihat apa-apa aja sampai dia bisa lihat bang soal yang dibuat oleh si guru. Kemudian dia bisa lihat skor mahasiswanya, skor nilai mahasiswa dari hasil ujian itu kan. User manajemennya. Nah, ini di bagian admin, jadi dia bisa tahu gitu usernya tuh siapa-siapa aja gitu. Ini kan di sini ada dosen, terus ada mahasiswa ada dosen gitu kan. Terus dia statusnya aktif. Kita lihat ini edit, ini untuk editnya. Di bagian itu dia yang akan kontrol semuanya, jadi dia bisa tahu apapun yang dilakukan oleh si usernya. Ini di bagian setting. Nah, di bagian setting ini akan saya perlihatkan dari awal cara untuk alur programnya ya. Jadi kita mau kosongkan tabelnya dulu, gimana caranya nanti user adminnya ditambahin, terus nanti user admin masing-masingnya tuh gimana cara-caranya untuk user guru sama user dosen sama user mahasiswanya nanti akan saya perlihatkan. Oke, jadi pertama kita mau semuanya dikosongin ya, semua datanya tuh akan kehapus kecuali admin. Kita kosongkan. Oke, kita kosongkan. Udah berhasil dikosongkan, jadi semua table tuh udah kosong, datanya habis kecuali akun admin. Kita lihat ya, kita cek apakah dia masih ada. Nah, tidak ada jurusan karena dia udah kehapus semua. Nah, jadi tadi karena kita udah kosongin tabelnya, akan saya liatin alur dari programnya, mulai dari si admin ini, kemudian user untuk dosen sama user untuk mahasiswa, terus nanti gimana cara integrate semuanya supaya bisa digunakan. Jadi yang pertama kita kan jadi adminnya ya. Jadi kita di sini nambahin jurusannya. Setelah si admin ini bakal nambahin jurusan, terus kelas, mata kuliah, dosen, sama mahasiswa. Oke, pertama kita ambil data. Oke, misalnya datanya 2 ya, 2
Terus contohnya teknik informatika sama ini sistem informasi itu misalnya ya Oke. Nah, jadi di sini kita udah punya jurusan. Terus kita lanjut ke bagian kelasnya. Tambah data lagi, misalnya kelas yang akan ada tuh misalnya 2 ya. Terus nama kelasnya tuh kelas 12 semester 6 kelas B angkatan 2018. Terus jurusannya teknik informatika. Terus sama ini dia 12 juga, misalnya 6 C 2018. Pilihnya sistem informasi disimpan. Oke, udah, jadi kelasnya ada 2 masing-masing jurusan. Lanjut kita ke mata kuliah. Kita kalau mata kuliah tambahinnya tuh biasanya 3 deh, misalnya 3 pemrograman dasar, terus algoritma sama ini desain bahasa Inggris. Oke, kita punya 3 kelas. Lanjut sini dosen. Nah, di dosennya tuh kita tambahnya di sini nipnya. Ini di nipnya kita ada 8 ya. Mininya value-nya 8. Kita ngarang aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nama dosennya misalnya itu. Terus nama dosennya ini gmail.com. Terus mata kuliah yang bakal di itu misalnya pemrograman dasar. Simpan. Oke. Nah, di sini ini actionnya. Kalau kita klik ini, dia bakal bisa ngakses username sama passwordnya. Jadi dia bakal punya akan jadi user manajemennya juga, akan jadi usernya. Lihat aja. Oke. Nah, jadi di sini keterangannya tuh usernya udah dibuat. Nah, jadi nicknya tuh password, terus username-nya tuh emailnya gitu. Lanjut ke mahasiswanya. Ini nama mahasiswanya ini. Name-nya 12 ini. Namanya ini. Terus ini teknik informatika. Oke, udah punya juga nih. Nah, dia juga bakal kita aktifasi, jadi dia bisa jadi user. Usernya udah dibuat. Oke.
Jadi kita udah punya dua user, dosen sama mahasiswa, dan dia udah aktif usernya. Kemudian kita lanjut ke bagian relasi. Nah, di relasi ini antara kelas sama dosen. Jadi nanti kita tambahin. Nah, misalnya di sini udah ada ya nama dosennya, terus kelasnya teknik informatika. Itu bisa ditambah juga sama ini jadi 2. Simpan. Oke. Kemudian lanjut ke jurusan mata kuliah ya. Jadi di sini relasinya nanti pas ujiannya mata kuliahnya tuh mata kuliah yang mana yang akan jadi diujianin di si jurusan ini. Mata kuliahnya jadi algoritma ya kalau nggak salah. Matematika. Bagian biasanya untuk mata kuliah pemrograman dasar ya. Misalnya coba taruh pemrograman dasar. Udah. Sekarang kita masuk ke bagian user management. Nah, jadi di sini udah ada ya. Ini udah kelihatan. Ada dosen sama mahasiswa dan dia dibuatnya di jam segini. Kemudian statusnya aktif. Oke. Kemudian kita coba masuk sebagai user untuk dosen ya. Kita buka ini misalnya pakai Firefox. Oke. Di sini tadi saya udah login ya. Log out dari awal. Nah, di sini tadi nama yang jadi username-nya tuh adalah emailnya, dan yang jadi passwordnya tuh adalah nicknya 123456778 ya. Oke, berhasil. Terus di sini udah ada keterangannya. Jadi ini akunnya siapa, terus nicknya, terus ini mata kuliah yang diambil sama mata kuliah yang dipegang sama kelas-kelas info juga. Nah, di sini untuk dosen dia cuma buat soal, buat ujian, sama lihat hasil ujian. Oke, jadi kita coba buat soal deh. Oh, nggak buat ujian aja ya. Coba buat ujian, buat soal untuk pemrograman dasar. Misalnya soalnya itu bisa di-upload atau enggak misalnya kita ini sendiri ya, buat sendiri langsung. Misalnya di sini kita taruh untuk pemrograman dasar tuh struktur pertama dalam Pascal adalah kemudian jawabannya di sini kita taruh nih, misalnya A-nya char, terus B-nya string,
user CRT. Jawabannya ini yang E. Nanti pilih jawabannya E. Nah, bobot soalnya nih, misalnya kalau kita mau buat bobot soalnya tergantung. Kalau bobot soalnya 1, ini kita buat 1 dari 2 soal. Misalnya kita buatnya 2 ya. Jadi istilah perulangan dalam Pascal adalah, ini jawabannya A tuh, repeating, terus again, function, terus replay, yang terakhir looping. Oke, jadi jawabannya kayak juga, terus bobot soalnya juga. Oke, simpan. Nah, jadi kita udah punya 2 soal nih. Kemudian kita buat ujian. Ujian barunya ini sama ujiannya misalnya pemrograman dasar 1. Tanggal mulai. Tanggal mulainya sekarang di jam 10. Mulainya dari 10.00 ya. Selesainya tanggal segini juga, cuman selesainya di jam 10. 50. Nggak usah deh, kecepatan. Jam 11 aja, 11. Sampai dia. Menitnya berarti dia 1 jam 60. Pilih soalnya. Simpan. Oke, jadi dia udah punya soal. Jumlah soalnya ada 2. Nah, ini token. Nanti untuk si mahasiswanya, token ini tuh akan di copy paste supaya dia bisa masuk ke kelasnya dan langsung ujian gitu. Tokennya. Oke, di sini. Kita lanjut. Nah, karena udah ya biasanya, sekarang kita gantian ke user mahasiswanya. Kita log out dulu. Out. Kita lanjut ke user mahasiswanya. Seperti biasa, dia login pakai email. Terus passwordnya, NIM-nya ya 18 01 013 143. Oke, login. Oke, jadi di sini udah ada keterangan juga. Terus jurusan dulu teknik informatika, kelasnya 12 6B 14. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini udah ada ya, udah ke input langsung, otomatis input. Nah, ada ujian yang diikutin di kelas tadi, di kelas 12, di kelas 6A itu, namanya pemrograman dasar oleh Pak Widi ya. Soalnya 2. Nah, waktunya 60 menit nih. Kita coba ikuti ujian. Jadi di sini kita ikuti ujiannya.
terus kita masukin token dulu, baru kita mulai. Oke, ini dulu soalnya ini. Coba yang satunya kita salahin aja. Baik. Nah, kemudian kita bisa cetak hasil nih. Cetak hasil kayak gini dia bentukannya. Nah, jadi di sini udah dikasih tahu ya jawaban benarnya berapa gitu. Jawaban benarnya 100, nilainya 50 ya, sesuai bobot soal. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian dosennya. Kita mau lihat progres. Sekarang lihat nih hasil ujiannya ya. Kita bisa lihat siapa aja yang udah ngikutin ujian. Nah, jadi di sini udah tuh kelihatan kan, dia kelihatan yang udah ngikutin ujian tuh ini. Nah, terus udah diketahui jumlah benarnya segini. Itu ya, bisa langsung di print juga. Nah, kayak gini dia bentuknya. Sekarang kita beralih ke ini, ke si admin ya. Jadi di admin tuh udah kelihatan nih, di admin tuh udah bisa kelihatan hasil ujiannya tuh siapa aja yang terlihat tuh kan kayak gini. Terus kita di sini kita lihat di bank soalnya juga udah ada 2 soal terus dibuat oleh dosen ini seperti itu. Jadi kalau di bagian admin semuanya terkontrol, jadi semuanya admin itu yang ngurus itu. Seperti itu alur programnya ya teman-teman. Oke. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.